Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan makin dipermudah segala urusan serta dilimpahkan terus rezekinya. Dan juga kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika sambil melihat bagaimana persiapan pedok dan area pit building yang terus dikebut pengerjaannya. Di sini kita akan memantau untuk bagian dari track lane atau bagian dari race track, di mana di sini perubahan atau pencapaian yang sudah tercapai pada hari ini. Ya, kita berada di atas garis finish di sini di grid start menuju ke arah tikun yang pertama, persisnya di bawah sini untuk progres yang sudah kita lihat hampir tuntas di trek lurus ini, dan di depan sana sudah mulai pencucian dari trek lane sendiri atau pembersihan dari trek utama yang ada di trek lurus ini. Dan juga di pinggir untuk bagian dinding pit wall, di mana geobrok di sini untuk papan sponsor nanti akan siap ditempel atau dipasangkan, namun dirapikan dulu supaya terlihat tidak ada sambungan yang begitu nampak banget ya untuk celah-celahnya dari sambungan dari beberapa geobrok yang ada di bentangan pit wall ini. Ya, masih dilakukan blokade di sini untuk tidak bisa dilalui oleh pekerja atau kendaraan karena menjaga dari kualitas untuk trek utama dahulu sebelum dilakukan homologasi. Dan inilah tikungan pertama, dan kita sudah melihat sama-sama bagaimana pencapaian yang sudah dilakukan untuk seluruh bagian curve yang ada di sepanjang trek di 4,31 km. Dan kita berada di area hilltop view atau observation deck di sini. Di sini disiapkan sebagai VVIP tribun ya, dan sudah menunjukkan hasil yang sangat-sangat signifikan. Sudah kita lihat bersama dari bangunan yang sudah dibentuk, kemudian jalur akses masuk dari area di sini di sisi kanan ini untuk masuk, dan parkir di bawah sini. Lalu ada juga fasilitas seperti kamar kecil atau toilet dan juga area parkir, dan ini diperuntukkan untuk very important people atau VVIP. Dan buat yang penasaran untuk melihat bagaimana progres dari Bukit Pink yang ada di sisi sini ya, kita sudah melihat di sini sudah terbentuk warna-warna dari bunga kertas yang berwarna pink tapi belum maksimal, dan kita menuju ke arah puncak dari Bukit Pink di sini. Ya, terlihat sekali pemandangan yang lumayan eksotis dari puncak Bukit Pink di sini ya. Selain bisa melihat ke arah Pantai Tanjung An yang ada di depan sana, kemudian jalur masuk menuju area parkir di sisi timur. Lalu dari titik sini juga terlihat hampir keseluruhan dari sirkuit Mandalika, termasuk juga area parkir yang ada di kanan ini nantinya akan menjadi parkiran beberapa shuttle bus yang diperuntukkan khusus mengangkut para penonton dari depan bandara atau dari pelabuhan menuju sirkuit Mandalika. Dan untuk pengerjaan dari trek, kalau kita perhatikan dari keseluruhan sudah terlihat hasilnya sangat-sangat bagus dan sudah 100% tuntas di trek terutama. Kemudian di bawah sini pengerjaan untuk area tribun dari tikungan yang ke-1 menuju tikungan yang kedua, dan terlihat juga bentangan tribun dari tikungan yang ke-17 menuju tikungan yang pertama. Dan nantinya kita akan update ke teman-teman sekitar akhir bulan ini tribun akan didatangkan. Dan adapun informasi yang bisa kita bagikan di sini ke teman-teman semua, bahwa
Event Idemitsu Asia Talent Cup atau IATC dipastikan akan dilaksanakan di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada tanggal 12 sampai 14 November 2021. Kemudian pemerintah juga menyediakan sekitar 10.000 tiket gratis yang akan diberikan kepada para pelajar, dan mereka mendapatkan tiket tersebut setelah sebelumnya melakukan penanaman pohon atau penghijauan di wilayah selatan. Dan mengenai tiket gratis tersebut ya sudah disampaikan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansah. Akan ada event Idemitsu Asia Talent Cup sebelum event Superbike berlangsung, dan peserta IATC sendiri adalah para pembalapnya masih remaja atau masih muda. Dan event tersebut ada sekitar 25.000 penonton yang bisa menyaksikan secara langsung event yang menjadikan untuk pertama kalinya Mandalika akan menjadi tuan rumah. Jadi IATC ini ibaratnya seperti mini MotoGP yang pembalapnya masih muda-muda, makanya direncanakan untuk menggratiskan 10.000 tiket, dan ini diprioritaskan untuk pelajar seperti anak-anak SMA atau SMK ataupun dari madrasah aliyah yang memang usianya masih muda. Gubernur memilih untuk lebih memprioritaskan para pelajar ini agar nantinya mereka lebih merasa memiliki sirkuit dan mendapat perhatian dari pemerintah. Tapi sebelum mereka mendapatkan tiket gratis, pihaknya berencana untuk mengajak para siswa ini untuk menanam pohon, melihat di wilayah selatan banyak bebukitan yang gundul sehingga penting kemudian menjadi perhatian bersama untuk kembali digalakan penanaman pohon ini. Jadi memberikan tiket gratis memang ada rencana untuk melakukan penghijauan, dan nantinya jika satu anak menanam 1 atau 2 pohon maka sangat lumayan sebagai bentuk apresiasi setelah menanam pohon tersebut. Maka kemudian para pelajar ini dikasih tiket gratis untuk menonton. Ini terangnya beliau. Lebih jauh disampaikan untuk memilih pelajar mana saja yang akan mendapatkan tiket gratis ini, maka pihaknya akan melakukan seleksi. Pihaknya tidak menjelaskan secara detail mekanisme dan seleksi tersebut. Yang jelas, para pelajar dari berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, misalkan ada dari Mataram, Lombok Tengah, atau dari kabupaten-kabupaten lainnya. Dan selain untuk para pelajar, tiket gratis untuk IATC tersebut rencananya akan diberikan juga kepada tenaga kesehatan dan vaksinator yang sudah berjuang menyukseskan vaksinasi hingga saat ini. Target 70% sudah tercapai. Kemudian untuk para wartawan, lalu untuk para atlet yang bertanding di PON 20 Papua 2021. Nah, itu dilakukan kepada para atlet bahwa tiket ini sebagai bentuk apresiasi mereka setelah mereka pulang berlaga. Dan bisa kita bayangkan kalau penyelenggaraan World Superbike atau SBK dan MotoGP di sirkuit Mandalika di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini melibatkan pelaku usaha di sekitar lokasi, usaha kecil menengah atau UKM, hingga pengusaha hotel ikut ketiban untungnya. Ya, beberapa fakta diantaranya yaitu
UMKM menjual souvenir. Jadi ada 70 UMKM yang melibatkan untuk membuat souvenir acara Superbike dan MotoGP, mulai dari produk tas, tenun, songket, tenun, hingga perhiasan dari kerang mutiara. Dan juga beberapa hotel juga sudah rata-rata sudah penuh dipesan untuk gelaran Superbike dan MotoGP. Hotel Puri Rinjani misalnya dari 30 kamar, tinggal 5 kamar yang tersedia di tanggal tersebut, dan untuk tanggal-tanggal yang lainnya sudah dinyatakan full untuk kamar, paling tersisa 2-3 kamar lagi untuk backup. Dan selain itu, harga hotel juga dirasa naik 2 kali lipat. Harga hotel ini naik 2 kali lipat untuk pemesanan di tanggal perhelatan Superbike dan MotoGP, dari harga saat ini misalnya 400.000 per malam khususnya, dan di tanggal kedua acara tersebut harganya menjadi 800.000 per malam. Tapi teman-teman tidak usah khawatir karena masih ada banyak hotel-hotel yang lain yang lebih murah dan lebih terjangkau harganya. Oke, kita lanjutkan untuk memantau bagian zona tengah di sini. Kita melewati atas tunnel 1 dan di sini sudah terlihat untuk pengaspalan bagian zona tengah, namun belum terkonek dengan area yang sudah teraspal di depan sana. Nah, buat kalian yang sudah menonton video sebelumnya yang mana seperti layout ataupun master plan tersebut, di situ lebih jelas saya membagikan informasi sebagaimana layout dari sirkuit Mandalika termasuk zona luar maupun zona tengahnya. Silakan buat yang masih penasaran bisa klik video sebelumnya untuk menonton lebih detail. Kemudian di zona tengah di sini akan dibiarkan seperti ini dulu untuk saat USBK, dan dipastikan sebelum November nanti akan terbayar dan diusahakan untuk direlokasi juga. Jadi kita masih menunggu jawaban dari pihak terkait, dari TDC maupun dari kantor agraria seperti BPN dan sebagainya. Dan di sisi timur sini sudah terlihat progres dari pengerjaan area parkir yang makin siap difungsikan sebagai area parkir. Walaupun sebelumnya kita belum ada informasi apakah lantai parkir akan dibeton atau akan dibiarkan seperti ini. Nantinya kita akan terus kawal bersama untuk perkembangan dari setiap titik di setiap sudut sirkuit MotoGP Mandalika ini. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua, dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan dari narasi maupun visual di sini. Selamat beraktivitas dan jaga terus protokol kesehatan. Sampai jumpa di Mandalika segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.